warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya, kembali lagi di B3 Belajar Bersama Biru. Pernahkah kalian melihat series ini? Series ini? Atau series yang ini? Ini semua adalah jenis dari serial drama. Untuk menyusun drama keren seperti ini tadi, perlu yang namanya naskah. Dan untuk menyusun sebuah naskah, kita harus tahu unsur apa saja yang membentuknya. Dalam naskah itu tadi, ada dua unsur besar yang membentuk. Pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dan juga membedah apa aja sih unsur intrinsik dalam sebuah naskah drama. Let's go! Pertama, dan yang paling utama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok atau seluruh rangkaian dari drama yang sebenarnya ingin di-highlight atau diberitahu kepada penonton. Contoh yang paling sering kita temui adalah tema persahabatan, tema percintaan atau romansa, atau bahkan petualangan. Kira-kira kalian lebih suka drama dengan tema apa nih? Kasih tahu di kolom komentar ya. Yang kedua, ada alur. Alur ini terbagi lagi menjadi beberapa. Alur maju, alur mundur, bahkan alur maju mundur. Cantik. Nah, alur ini sebagai bagaimana sih serangkaian jalan cerita dalam suatu drama, mulai dari perkenalan, kemudian konflik, bahkan sampai akhirnya mau ditujukan seperti apa. Yang ketiga, ada tokoh dan juga penokohan. Tokoh dan penokohan ini maksudnya tokoh adalah peran atau siapa yang memerankan dalam suatu drama tersebut, dan penokohan merupakan watak dari seseorang yang memerankan kejadian tersebut. Jadi, dalam penokohan juga ada beberapa hal yang terbagi. Contoh, antagonis, protagonis, dan juga tritagonis. Tokoh yang pertama adalah antagonis. Ini adalah tokoh yang jahat dalam naskah drama tersebut. Yang kedua, ada protagonis. Tokoh ini berkebalikan dengan tokoh antagonis. Ini adalah tokoh yang baik, dan seringkali tokoh protagonis ini menjadi karakter utama dalam suatu naskah drama. Dan yang terakhir, ini adalah tokoh abu-abu. Mengapa disebut tokoh abu-abu? Karena tokoh tritagonis ini sulit kita bedakan apakah dia ini baik ataupun jahat. Tapi bukan berarti tokoh yang abu-abu ini tidak penting dalam suatu naskah drama. Seringkali tokoh yang abu-abu ini justru memainkan warna antara tokoh protagonis dan juga tokoh tritagonisnya. Yang terakhir ada latar. Latar juga terbagi menjadi beberapa. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan juga latar suasana. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat adalah lokasi di mana terjadinya suatu drama tersebut. Seperti kalau semisal dalam prosesi pemakaman, maka lokasinya akan berada di suatu pemakaman. Yang kedua adalah latar suasana. Kembali lagi di contoh prosesi pemakaman. Dalam suatu prosesi pemakaman, sebenarnya suasana apa sih yang mau ditekankan dalam suatu drama tersebut? Apakah sedih, kecewa, marah, atau bahkan bahagia? Yang ketiga adalah latar waktu. Latar waktu ini menunjukkan kapan terjadinya suasana tersebut atau peristiwa tersebut. Apakah pagi, siang, sore, malam, atau bahkan jam yang lebih spesifik. Selanjutnya kita masuk ke bahasa dan juga gaya bahasa. Di dalam bahasa atau ragam bahasa yang digunakan dalam suatu naskah drama seringkali berasal dari negara mana drama tersebut dibuat. Contoh, ketika kita melihat drama Korea, maka ragam bahasa yang digunakan juga bahasa Korea. Ketika kita melihat film atau series anime, maka ragam bahasa yang digunakan juga bahasa Jepang. Ketika kita melihat series Azab dalam channel TV Indosiar, di channel TV yang sering kita tonton, maka ragam bahasa yang digunakan juga bahasa Indonesia. Kemudian untuk gaya bahasa, itu merupakan pemilihan suatu kata, diksi, yang dimana kita akan berkenalan lebih lanjut dengan majas dan juga yang lain sebagainya. Selanjutnya ada dialog. Dialog merupakan percakapan atau komunikasi antar tokoh. Ini adalah penggerak utama yang menjadi bagian sentral dalam suatu naskah drama untuk menggerakkan cerita dalam suatu naskah drama. Selanjutnya ada konflik. Konflik terbagi menjadi dua, konflik internal dan juga konflik eksternal. Konflik internal seringkali muncul dari dalam diri tokoh. Contoh, tokoh tersebut merasa depresi, ingin mengakhiri hidup, atau banyak permasalahan lain yang sebenarnya ingin dimunculkan tapi itu bersifat satu arah. Yang kedua, konflik eksternal. Konflik eksternal ini seringkali muncul antar tokoh. Jadi seringkali kita lihat juga dalam suatu naskah drama bahwasanya ada permasalahan atau gonjang-ganjing dari tokoh satu dengan tokoh yang lain. Selanjutnya adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan moral atau apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan dari seluruh rangkaian drama dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah
adalah sudut pandang. Bagaimana sebuah cerita ini ingin dibawakan melalui sudut pandang siapa? Orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Aku, kamu, atau dia? Itu tadi adalah 9 jenis dari unsur intrinsik yang menyusun sebuah naskah drama. Sekarang, aku ingin memberikan ruang bagi kalian untuk menuliskan lebih lengkap dari 9 unsur intrinsik drama ini yang dihubungkan dengan drama favorit kalian atau yang sekarang sedang kalian tonton. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.